Assalamualaikum Pak Dedi. Saya ngefans sama Pak Dedi. Saya Ngefans sama orang Pak dari Dedi. Jawa Timur, Jember. Saya sudah beli kaosnya Pak Dedi ini. Ini langsung datang tadi, langsung saya pakai Pak Dedi. Pak Dedi semoga panjang umur. Tahun 2029 semoga Pak Dedi jadi presiden. Amin amin ya robbal alamin. Semoga. Ini Pak Dedi, buktinya. Saya walaupun orang Jawa Timur, saya ngefans sama Pak Dedi. Pak Dedi semoga panjang umur, sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Papua saya ingin menyapa warga Jawa Barat. Saya dari Papua mengiri kepada pemimpin yang hari ini memimpin saudara-saudara di Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Saya melihat Kang Deddy ini punya cara memimpin yang berbeda, dan saya sangat menyukai kepemimpinan dan cara kerja Kang Deddy dalam proses membangun Jawa Barat. Orang Jawa Barat itu harusnya hari ini sangat bersyukur punya pemimpin yang merakyat, punya pemimpin yang jenius, punya pemimpin yang memikirkan masyarakat melebihi memikirkan kepribadiannya. Saya salut dengan Kang Deddy. Kang Deddy ini adalah contoh pemimpin yang harus kita contohi. Dan Kang Deddy ini adalah pemimpin yang berbeda dari pemimpin-pemimpin daerah lainnya. Beliau punya cara kerja yang sangat luar biasa. Dan sebagai orang Papua, saya juga ingin kalau bisa Kang Deddy bisa jadi gubernur di Papua. Waduh. Tapi karena kami punya undang-undang Otsus yang tidak memperbolehkan. Nah, itu. Tapi kalau itu dibolehkan, Kang Deddy itu mungkin bisa cocok juga jadi gubernur di Papua, supaya Papua bisa maju. Karena Kang Deddy itu pemimpin yang sangat saya idola, sama seperti Bapak Jokowi, yaitu pemimpin-pemimpin yang lahir dari rakyat, dan mereka tahu bagaimana harus bekerja dengan benar ketika diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memimpin sebagian daerah di bangsa ini. Salut untuk Kang Deddy. Kang Deddy luar biasa. Semoga suatu saat Kang Deddy bisa menjadi seorang pemimpin di bangsa ini, dan semoga suatu saat bisa menjadi presiden Indonesia, supaya Papua juga bisa diperhatikan, karena selama ini Papua dianaktirikan. Saya ingin supaya kepemimpinan seperti Bapak Jokowi itu hadir kembali lagi, dan saya melihat kepemimpinan seperti itu hanya ada di diri Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang hebat, luar biasa. Dari Papua, salam hormat untuk Kang Deddy. Kang Deddy hebat. Orang Jawa Barat, kalian harus berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengirimkan kalian pemimpin yang luar biasa, melayani kalian dengan hati, melayani kalian dengan luar biasa. Salam hormat dari Papua. Nah, sekarang kita ngomong lagi soal Kang Deddy. Jadi ceritanya 2 hari yang lalu ada teman bilang, katanya, tahu nggak lu, katanya, duit Kang Deddy itu dari mana bisa ngasih orang sebanyak itu. Nah, terus saya jawab, ya dari hasil ngonten lah, dia ngonten, terus gaji selama di pejabat tuh nggak diambil kan, karena dia punya uang pribadi yang banyak banget. Terus temen teh bilang, sok tahu lo, Kang Deddy teh ada yang nyetir, ada yang ngedanain, lu aja nggak tahu. Dia pernah makan sama ini, dia pernah ketemu sama ini, disebutkan. Terus saya mah tetap bilang, saya mah kenal Kang Deddy teh dari zaman Kang Deddy masih jadi bupati, bukan kenal ya, tahu kesibukan dia, kegiatan dia, tahu itu aja. Terus dia bilang, enggak, itu mah cuman pencitraan, karena dia disetir dan dia dibiayain. Nah, terus saya bilang, ya kalau dia sampai disetir, dia mau secapek itu dari zaman gue tahu dia masih bupati, itu udah bener-bener bantu orang buang sampah, ngasih duit, dan bantu orang bangun rumah segala macam. Gue mah gak mau kalau gue dibantu tapi harus capek itu.
Kang Dedi mah dari zaman bupati sampai sekarang itu tulus gitu. Terus akhirnya dia bilang, ya udah terserah lu aja deh kalau nggak percaya, ntar buktiin aja omongan gua apa omongan lu yang benar. Ya udah terserah kan. Nah jadi terserahlah, karena Terserah saya ya, Bu, ya. nggak maksain orang untuk sepaham sama saya, sependapat enggak. Jadi oke, mau ngomong apa terserah, tapi untuk saya mah tetap Kang Dedi, Bapak Aing, Kadede Aing, Jawa Barat makin menyala. Ada apa dengan pejabat di negeri kita ini gitu. Ketika ada seorang gubernur ingin melakukan efisiensi anggaran sehingga rapat-rapat harus di tempat-tempat kedinasan atau kantor-kantor dinas yang ada, tidak di hotel, tidak di tempat yang lain, tidak mengeluarkan banyak biaya, kemudian banyak yang tidak terima. Jadi pejabat itu bukan untuk hidup enak, ingat. Kalian itu hanya melayani rakyat. Jangan lupa follow, like, comment, share, subscribe juga YouTube saya. Kang Dedi Mulyadi alias KDM, mohon maaf ini bisa berhenti nggak berulahnya ini? Pusing kepala saya, Kang. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Jadi seperti yang kalian semua dan kita semua sudah tahu bahwa Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mengeluarkan kebijakan baru, yaitu anak sekolah dimulai tahun ajaran baru, ajaran 2025 dan 2026, ya. Anak sekolah itu akan masuk jam 6:30 pagi dan PR akan dihapuskan supaya anak bisa lebih produktif di rumah, bisa belajar memasak, belajar membersihkan rumah, membantu orang tuanya, berolahraga, dan lain macamnya. Untuk tanggapan gue terkait kebijakan Kang Dedi Mulyadi dua hal ini ya, masuk jam 6:30 pagi dan PR dihapus, gue udah nyiapin video tersendiri, kalian bisa cari di profil gue ya. Pokoknya udah gue siapin videonya tersendiri. Tapi kali ini gue mau merespon sama omongannya Bu Retno. Nih omongan Bu Retno seperti ini. Dia bilang guru juga punya keluarga. Maaf ya Bu Retno, punten ini saya mohon maaf, bener-bener saya mohon maaf. Di luar ngomongin kebijakannya Kang Dedi Mulyadi terkait siswa sekolah itu akan dimasukkan jam 6:30 pagi gitu ya. Saya mau nanya apa hubungannya sama keluarga Bu? Sekarang Ibu kalau ngomongin keluarga dan disangkut pautkan dengan bangun pagi gitu ya Bu. Pedagang sayur di pasar, mereka bangun subuh-subuh ya, itu juga mereka punya keluarga Bu. Saya tahu ya, saya pribadi tahu bahwa kebijakan Kang Dedi Mulyadi yang satu ini menuai paling banyak juga pro dan kontra selain permasalahan barak militer. Tapi kalau hal ini disangkut pautkan dengan keluarga, menurut saya kurang tepat ya Bu Retno ya. Bisa jadi mungkin anak 70-an, 80-an, 90-an tertawa melihat ini. Karena saya sebagai anak 90-an, dulu pun saya juga sekolah itu 6:30 pagi Bu. Jalan kaki jauh-jauh, sekolah saya juga jauh. Lagi pula menurut saya hal positifnya ya Bu, kalau sekolah itu dimajukan menjadi lebih pagi, ada positifnya juga Bu. Yang beragama muslim jadi bisa sholat subuh. Untuk orang tuanya sebagai istri bisa menyiapkan sarapan untuk suami, sarapan untuk anak, menyiapkan bekal, dan banyak hal-hal positif lainnya Bu yang bisa terjadi. Jadi jangan dilihat dari hal-hal negatifnya doang, tapi dipikirkan juga positifnya. Karena semua kebijakan itu ada positif dan negatifnya, tergantung dari sudut pandang mana kita mau melihat. Kalau mau ngomongin permasalahan keluarga Bu, bapak saya rumahnya di Bekasi, kerjanya di Cikarang. Dulu zaman beliau masih kerja Bu, sebelum sekarang udah almarhum ya Bu ya. Dulu bapak saya pun punya keluarga, dia berangkat kerja jam 4 pagi Bu. Sebelum bapak saya berangkat kerja, bapak saya pun menyiapkan saya sarapan. Kenapa bukan mama? Ya karena mama saya yang pergi ke pasar sama mbak. Jadi ya mereka saling bahu-membahu dalam mendukung pendidikan saya Bu. Mereka bangun pagi, menyiapkan pelajaran saya, menyiapkan bekal saya. Jadi menurut saya kalau Bu Retno ngomongin permasalahan keluarga dan disangkut pautkan dengan masalah jam pagi, itu menurut saya kurang relevan dan kurang tepat Bu. Tukang sapu-sapu di jalan Bu, pasukan oren itu Bu ya, jam 5 subuh mereka udah nyapu-nyapu jalanan Bu. Emang menurut Ibu mereka tukang sapu itu nggak punya keluarga Bu? Balik lagi ke ngomongin kebijakan Kang Dedi Mulyadi terkait sekolah jam 6:30 ya Bu ya. Masa iya Kang Dedi Mulyadi kalau mau bikin kebijakan tentang jam sekolah itu harus menyesuaikan jam rebahan orang tua? Masa iya Kang Dedi Mulyadi itu harus membuat kebijakan yang sesuai dengan jam tidur kamu? Harus sesuai dengan jam rebahan kamu? Kan enggak dong. Dan PR dihapus itu bukan berarti kalian semua itu bebas dari tanggung jawab. Memang sekolah itu tempatnya learning by doing, bukan learning by stressing. Banyak loh anak-anak sekolah zaman sekarang yang ngerjain PR-nya jam 10 malam karena setelah pulang sekolah mereka les, mereka kursus, mereka bantuin orang tua kerja, bantuin orang tua jualan, ngurusin adeknya dan segala macamnya. Akhirnya anak-anak itu mengerjakan PR jam 9, jam 10 malam dengan mata merah, mata ngantuk kerjain PR. Itu namanya bukan mencerdaskan, tapi namanya korban kurikulum. Lagi pula menurut saya pribadi PR itu juga formalitas. Ujung-ujungnya pagi-pagi bocah nyampe di sekolah nyontek PR punya temennya. Atau dia ngerjain PR, dikasih PR 20 halaman, bukannya mikir tapi tinggal copy paste. Atau zaman sekarang ada Google, ada ChatGPT, ada Gemini. Tinggal fotokopi aja, tinggal salin copy paste. Jadi menurut saya kalau PR dihapus itu bukan berarti anak-anak itu dibebas tugaskan dari tanggung jawab. Bukan berarti anak itu menjadi tidak belajar. Dan kebanyakan anak-anak zaman sekarang kerjain PR itu yang ngerjain orang tuanya. Terus kalau orang tuanya nggak bisa, keluarganya kurang mampu, anaknya nggak les, nggak kursus, ujung-ujungnya PR-nya jelek, nyampe di sekolah tambahan nilainya jadi jelek, jadi berkurang, nilai rapotnya berkurang, orang tuanya yang sedih. Anak ngerjain PR matematika, malam-malam pusing-pusing, orang tuanya juga nggak bisa ngerjain PR matematikanya. Sedangkan anaknya juga nggak les, gimana?
Gini ya Bu Retno, ini balik lagi sama Bu Retno ya. Ini gue ngomong jadi ngalur ngidul, nggak apa-apa lah ya. Semoga kalian paham apa yang gue omongin gitu ya. Gini ya, kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini menurut saya pribadi itu bukan untuk menyiksa anak, tapi untuk mengubah mindset sang anak. Menurut saya pribadi pun Kang Deddy Mulyadi itu bukan membuat kebijakan, tapi gebrakan. Dan saya tahu kalau gebrakannya Kang Deddy Mulyadi itu asem, pahit sekali di awal, tapi lihat efeknya nanti jangka panjang. Lihat nanti dampaknya jangka panjangnya seperti apa ketika anak-anak mulai dari dini dibiasakan bangun pagi, dibiasakan produktif dari pagi, dibiasakan pulang sekolah membantu orang tua membersihkan rumah, mungkin yang cewek-cewek bisa memasak, bisa belajar dikit-dikit dan segala macamnya. Lihat nanti jangka panjangnya. Sekarang kebijakan barunya Kang Deddy, masuk sekolah lebih pagi, pulang otomatis lebih awal daripada biasanya ya. Anak-anak jadi punya waktu berolahraga, jadi punya waktu lebih banyak di rumah, jadi punya waktu lebih banyak untuk meluangkan antara dirinya dengan hobinya, meluangkan waktunya untuk keluarganya dan hal-hal positif lainnya. Bisa belajar ngaji, bisa menumbuhkan rasa produktivitas anak sedari dini. Tapi kalau mindset anak cuma nunggu bel istirahat dan bel pulang, ya nanti sampai gede mindsetnya akan seperti itu. Kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu bukan untuk menyenangkan hati semua anak sekolah, bukan untuk menyenangkan hati semua orang tua, tapi untuk mengubah, merombak pola pikir dan mindset dari generasi ke generasi yang lebih maju